Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada siang hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita menyebutkan muqaddimah mengapa kita berakhlak. Kemudian pada pertemuan yang kedua ini adalah pembahasan yang kedua mengenai masalah ikhlas. Dan disebutkan bahwa ketika kita ingin membahas masalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus memulai dari sesuatu yang paling tinggi, yang paling besar. Apa yang paling besar itu adalah masalah keikhlasan. Kenapa? Karena keikhlasan inilah yang menentukan amalan seorang hamba. Karena ada seorang hamba yang melakukan banyak sekali kebaikan, banyak kebaikan yang dilakukan oleh hamba, namun bersamaan itu pula dia tidak memperoleh sedikit pun kebaikan. Kenapa? Karena amalnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib bagi kita mengenali keikhlasan ini agar kita bisa mengetahui mana caranya ikhlas kepada Allah dengan ucapan dan juga dengan perbuatan, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang diterima amalnya dan termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari ikhlas baik secara bahasa maupun secara istilah. Jadi setiap pengertian ini termasuk metode dalam ketika kita membahas satu apapun, hendaknya kita mulai dari apa itu makna ikhlas. Al-ikhlas secara bahasa itu dari kata akhlasa yukhlisu, yang berasal dari kata kha, lam dan sad, yang bermakna artinya membersihkan atau memurnikan sesuatu. Dan kata khalis artinya murni, ini isim fa'il, itu sama seperti kata safi, artinya jernih. Bedanya kalau khalis itu sesuatu yang campurannya itu telah hilang, telah hilang setelah beberapa lama. Sedangkan safi artinya memang dari sejak awal itu tidak memiliki campuran. Itu nanti supaya kita mengatakan begini, orang yang ikhlas itu kan awalnya dari tidak ikhlas. Itu awalnya dari tidak ikhlas. Itu orang yang ikhlas itu awalnya dari tidak ikhlas. Para ulama dari dulu, Imam Bukhari ketika menulis kitab sahihnya, demikian juga Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mensyarah Fathul Bari, demikian juga Imam An-Nawawi ketika mensyarah Imam Muslim, dan yang lainnya dari para ulama ketika menulis dia, atau para perawi hadis. Para perawi hadis ketika dia mengatakan begini, dulu kami mencari hadis itu awalnya tidak didasari dengan ikhlas. Kami menulis sebuah buku itu tidak diawali dengan keikhlasan. Kemudian setelah sekian lama berjalan, baru kami itu ikhlas. Artinya apa? Ikhlas itu berarti sesuatu yang campurannya itu telah hilang setelah sekian lama. Artinya bercampur dulunya ketika dia mencari hadis, itu kayaknya mencari hadis dari Mekah ke Madinah, dari Madinah pergi ke Yaman, dari Madinah pergi ke Mesir, pergi ke tempat yang lain, itu semuanya tidak didasari dengan keikhlasan. Ibnu Manzur berkata, khalasa syai' yakhlusu khulusan
Jadi khalasun artinya sesuatu yang menggantung kemudian lepas dan selamat. Tapi ini pengertian secara bahasa dan antum bisa lihat saya hanya sebagian. Adapun secara istilah, pengertian istilah ini pun juga menurut istilah para ulama banyak memberikan pengertian, dan semua pengertian ini itu saling berkaitan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, atau kita katakan juga bahwa setiap pengertian itu adalah apa? Intinya menuju kepada keikhlasan. Seperti Imam Al-Qafawi menjelaskan, ikhlas itu adalah meniatkan ibadah sehingga hanya kepada Allah semata yang dia sembah. Dan satu pendapat yang menyebutkan bahwa ikhlas itu adalah membersihkan hati, ucapan dan amal. Jadi ikhlas itu ya kita niatkan semua ibadah itu hanya kepada Allah semata. Menurut Al-Manawi atau Al-Munawi, bahwa ikhlas itu adalah memurnikan hati dari seluruh campuran yang mengotori kebeningannya. Jadi seluruh yang memurnikan hati dari segala yang mengotori hati, apakah itu kesombongan, hasad, ujub, riya, sum'ah dan yang lainnya, maka segala hal yang mengotori hati ini itu adalah disucikan, dikosongkan dari segala macam hal-hal yang mengotori hati. Sementara Al-Jurjani mengatakan ikhlas itu engkau tidak meminta saksi selain Allah atas amalmu. Jadi kita hanya minta Allah sajalah yang menjadi saksi dari segala amal-amal yang kita lakukan. Kita tidak butuh persaksian dari manusia terhadap amal-amal yang kita kerjakan. Kita tidak butuh pujian, tidak butuh komentar dari manusia terhadap amal-amal yang kita kerjakan. Kita hanya menginginkan Allah itu menjadi saksi atas amal perbuatan kita. Al-Imam As-Susi juga mendefinisikan ikhlas adalah sikap tidak menghiraukan keikhlasan. Artinya segala perbuatan yang kita lakukan itu tidak usah kita hiraukan. Kita tidak hiraukan apapun komentar dari manusia, apapun dari komentar dari makhluk itu tidak kita gubris. Kenapa? Karena orang yang melihat keikhlasannya sebagai satu keikhlasan, maka berarti dia membutuhkan keikhlasan yang lain. Contoh kita mengatakan, kalau Anda mengatakan saya ikhlas, maka apa? Anda mengatakan saya ikhlas ini, itu berarti Anda masih membutuhkan keikhlasan yang lain. Kenapa? Karena begitu Anda mengucapkan saya ikhlas, berarti di situ apa? Di situ ada tersembunyi sesuatu yang tidak ikhlas. Maka apa? Kita membutuhkan keikhlasan yang lain. Makanya ini adalah pengertian dari ikhlas menurut Imam As-Susi. Adapun Sahal At-Tastari mengemukakan bahwa para ulama yang cerdas ketika merenungkan dan menjelaskan makna ikhlas, mereka hanya mengatakan begini, bahwa ikhlas itu adalah setiap gerakan, setiap gerak dan diamnya kita, baik itu dalam kesendirian maupun dalam keramaian, itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak dicampuri oleh sesuatu apapun, entah itu nafsu, entah itu hawa ataupun dunia. Karena sumber kesesatan yang ada di alam semesta ini itu ada 3. Sebagaimana sumber kebenaran itu ada 4. Kalau yang belajar bahwa sumber kebenaran itu kan ada 4. Yang pertama dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang sahih. Itu sumber dari kebenaran. Adapun sumber kesesatan, yang pertama dari iblis, yang kedua dari hawa nafsu, dan yang ketiga adalah dunia. Ini adalah sumber dari segala kesesatan. Oleh karenanya ketika orang yang ikhlas itu dia tidak tercampuri dengan sesuatu apapun, baik itu dari hawa nafsu, dari
iblis maupun dari dunia. Adapun Ibrahim bin Adham mendefinisikan ikhlas sebagai kejujuran niat bersama Allah. Ketika hatinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah bersama Allah, maka itulah keikhlasan. Karena bisa jadi kita katakan ucapan atau perbuatan kita itu tidak sesuai dengan hati kita. Makanya kan orang-orang munafik atau orang kafir itu kan dilihat dari hatinya. Tidak bisa kita katakan dia orang yang mukhlis, orang yang kafir, orang yang itu dilihat dari zahirnya, itu belum tentu. Belum tentu secara zahirnya. Sebagaimana seperti misalnya sahabat yang namanya Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir itu mungkin dia mengucapkan kata-kata kufur, tapi hatinya tidak. Oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu apa yang diucapkan itu adalah, yang dilihat itu adalah dari hatinya. Jadi ini yang membedakan orang itu adalah kita katakan keikhlasan itu adalah kejujuran. Maka orang kafir itu dianggap tidak jujur. Kenapa? Karena hatinya dengan ucapannya itu berbeda. Hatinya. Demikian juga orientalis, munafik, zindik, itu semuanya adalah apa? Niatnya dengan ucapannya, dengan perbuatannya itu berbeda. Makanya yang membedakan juga orang Syiah, orang Khawarij dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini juga adalah yang membedakan itu adalah dari sisi kejujuran hatinya. Kemudian Abu Utsman Al-Maghribi menjelaskan bahwa ikhlas itu adalah melupakan perhatian makhluk karena selalu tercurahnya perhatian kepada Sang Khalik. Jadi ini tadi kita sebutkan bahwa dia hanya mencurahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mendapatkan komentar-komentar dari manusia. Siapa saja yang mencari perhatian dari manusia dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka dia gugur dari pandangan Allah. Artinya Allah tidak akan menerima amalnya ketika sesuatu itu tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ini adalah kewajiban. Kewajiban bagi kita orang-orang muslim atau orang mukmin agar ikhlas dalam segala hal. Ikhlas dalam semua jenis ibadah maupun dalam semua jenis muamalah, itu hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat menceritakan kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz setiap kali menyampaikan pidato di atas mimbar, jadi setiap kali beliau ceramah di atas mimbar, kemudian Umar bin Abdul Aziz ketika muncul kekhawatiran rasa ujub pada dirinya, ketika dia muncul, dia ingin kok semakin banyak yang datang itu semakin merasa dia senang. Ketika muncul perasaan seperti ini, kok semakin sedikit yang datang, kok hatinya dia semakin kayaknya tidak terima apa yang ingin dia sampaikan. Ini artinya apa? Sudah ada rasa ujub pada dirinya. Ketika muncul setiap ada kekhawatiran terhadap dirinya, muncul ujub dalam dirinya, maka dia segera langsung menyetop pidatonya. Dan setiap kali Umar bin Abdul Aziz menulis surat, kemudian muncul kekhawatiran ujub dalam dirinya, maka dia langsung menyobek kertas tersebut ketika dia menulis, dan dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan hawa nafsuku." Dan perlu diketahui, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika seorang hamba akan mulai berbicara atau seorang hamba itu mulai berbuat, maka hendaklah kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala sambil kita merenungi karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap apa yang kita ingin ucapkan, setiap apa yang ingin kita lakukan, atau setiap apa yang ingin kita tulis, maka hendaknya kita lihat. Kita lihat apakah yang saya tulis ini itu adalah untuk ujub, atau di situ tidak ada keikhlasan, atau saya ingin mengucapkan
sesuatu itu yang nanti kemudian akan berujung kepada ketidakikhlasan, atau juga nanti perbuatan, maka ini adalah apa? Jadi ucapan dan perbuatan itu hendaknya harus betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dirinya. Pengetahuannya jangan sampai kita mengatakan apa yang saya tulis, apa yang saya ucapkan, apa yang saya buat itu adalah dari diri saya sendiri, dari hasil ilmu saya, dari hasil pikiran saya, dari hasil kekuatan saya. Dan ini tidak ada bedanya dengan Fir'aun, tidak ada bedanya dengan Qarun, tidak ada bedanya dengan artinya Namrud. Dia mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari saya, semuanya berasal dari saya. Ini gak boleh. Qarun mengatakan semua harta yang saya miliki dari saya. Fir'aun mengatakan semuanya itu adalah saya adalah Tuhan. Demikian juga Raja Namrud. Maka semuanya itu adalah berarti bukan didasari karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai semuanya kita menyandarkan kepada diri kita. Ini keikhlasan. Justru semua itu adalah berkat zat yang telah memberinya lisan, yang telah memberinya hati, mata dan telinga. Nanti akan banyak di pembahasan selanjutnya itu akan kita lihat bentuk-bentuk keikhlasan. Misalnya begini, salah satu contoh, ada seorang yang mengeluh. Dia mengeluh dengan urusan dunia. Kemudian ada seorang mengatakan, mau nggak kamu matamu diganti dengan 1 miliar? Mau nggak telingamu diganti dengan 1 miliar? Mau nggak diganti kakimu 1 miliar, tanganmu 1 miliar, ginjalmu 1 miliar? Mau nggak? Maka dia mengatakan ketika dia mengeluh tentang urusan dunia, ketika ditanya mau nggak mata kamu diganti dengan 1 miliar, telinga, lidahmu, kemudian apalagi tangan, kaki, mau nggak diganti dengan? Sebenarnya kamu memiliki harta yang berlimpah ruah, bermiliar-miliaran di tubuh kita ini. Kok masih mengeluh dengan urusan dunia? Apalagi sampai mengurusi dunianya orang lain. Ini adalah menunjukkan kita katakan adalah orang yang menunjukkan ketidakikhlasan. Taib. Juga adalah apabila kesadaran demikian, artinya kita sudah sadar, maka kita tidak pernah tertinggal dalam perenungannya dan pandangan kalbunya, maka sifat ujub ini tidak akan menggoda hati. Saya selalu mengatakan begini, setiap kebaikan itu selalu berada di antara 2 keburukan, dan setiap keburukan pun juga berada di antara 2 keburukan. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah berada di antara 2 keburukan. Seperti orang yang ikhlas itu kan berada di antara 2 keburukan. Apa 2 keburukan dari orang yang ikhlas? Yaitu adalah pujian dari makhluk. Pujian dari makhluk adalah keburukan. Dan yang kedua adalah, ya kita katakan orang yang ikhlas itu adalah dia tamak dengan dunia. Tamak dengan dunia. Berarti apa? Orang yang ikhlas itu berada di antara tamak itu adalah keburukan, dan sanjungan atau pujian dari makhluk. Ini juga adalah kejelekan. Demikian juga kesabaran. Kesabaran pun juga berada di antara 2 keburukan. Syukur pun juga berada di antara 2 keburukan. Termasuk keburukan itu sendiri, itu pun juga berada di antara 2 keburukan. Di antaranya adalah seperti ujub. Ujub itu bangga diri. Itu berada di antara 2 keburukan. Apa? Yaitu ujub itu adalah bangga terhadap dirinya. Dia bangga terhadap dirinya, itu ujub. Dan bangga terhadap diri itu sudah keburukan. Dan di antara mengabaikan dia abai terhadap karunia dari Allah. Dia mengabaikan terhadap taufik dari Allah, dan dia mengabaikan pertolongan dari Allah. Ketika datang misalnya ujub, dia pengen mengatakan ketika dia menulis, datang ujub kepadanya, itu berarti apa? Dia lupa
bahwa yang memberikan dia kekuatan untuk bisa menulis itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa. Dia lupa bahwa yang menulis itu adalah pertolongan dari Allah. Dia lupa bahwa yang memberikan dia bisa menulis itu adalah taufik dari Allah. Ini adalah, dan dia lupa dengan itu. Belum lagi ditambah dengan sikap dia berbangga diri. Maka ketika perenungan seperti ini lewat begitu saja, maka yang muncul itu adalah, yang mendominasi itu adalah nafsu. Dan mengklaim dirinya yang berjasa, maka muncullah yang namanya sifat ujub. Maka dalam kondisi demikian ucapan dan perbuatannya itu menjadi rusak. Karena sudah tadi sama dengan tadi misalnya contoh yang lain, kesombongan. Kesombongan itu kan berada di antara dua keburukan juga. Apa? Dua keburukan dari kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Setiap kebenaran yang datang itu adalah ditolak. Syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala itu ditolak. Ini, dan itu adalah keburukan. Keburukan yang kedua, di antara keburukan dari orang yang sombong ini adalah apa? Merendahkan orang lain. Begitu dia sudah merendahkan orang lain, maka apa? Merendahkan orang lain itu adalah keburukan. Kemudian menolak kebenaran itu juga dia adalah keburukan. Berarti orang yang sombong itu berada di antara dua keburukan. Karena Nabi SAW menyebutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini maka semua amal, kalau kebaikan saja itu akan runtuh, akan hilang. Kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka demikian pula dengan keburukan. Keburukan itu akan jauh lebih besar hilangnya kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kecintaannya itu kepada perintah. Allah selalu mengaitkan kecintaan Allah itu kepada perintah. Seperti innallaha yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbus sabirin, ya kan? Allah menyukai orang-orang yang sabar. Itu Allah selalu mengaitkan. Dan sebaliknya, Allah tidak akan Allah pun juga akan menafikan kecintaan itu kepada orang yang berbuat zalim, kepada orang yang berbuat keburukan. Seperti innallaha la yuhibbul mu'tadin, innallaha la yuhibbuz zalimin, ya kan? Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Artinya Allah tidak menyukai kesombongan, berbangga diri. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Itu adalah kecintaan Allah itu dinafikan. Allah menafikan kecintaannya itu dengan perbuatan keburukan. Jadi ini adalah keikhlasan itu hendaknya betul-betul semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang orang arif ini adalah orang yang mengenali lebih dalam, lebih jauh. Seorang yang arif itu beramal karena Allah itu seraya menyaksikan karunia, keutamaan dan taufik di dalamnya, sambil memohon ampunan dan malu jika amalan itu belum memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kita katakan bahwa ketika meninjau tentang keikhlasan. Sementara orang yang bodoh itu akan selalu beramal itu karena hak dan mengikuti hawa nafsunya, sambil membanggakan diri, menganggap Allah telah meridhoinya. Dan dua kondisi ini tentunya adalah sangat berbeda. Kemudian yang berikutnya yang juga perlu diperhatikan berkaitan dengan keikhlasan ini, bahwa kesolehan amal itu berkat kesolehan hati. Artinya di dalam tubuh kita ini kan itu ada hati, ada lisan, ada anggota tubuh. Maka kebaikan amal yang kita ucapkan, kebaikan dari anggota tubuh kita yang kita lakukan, itu adalah sangat berkaitan dengan kesolehan hati. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, ada sekerat daging.
Kalau daging ini baik, maka akan baik seluruh yang anggota-anggota tubuh kita, ucapan kita itu akan baik dan anggota tubuh kita menjadi baik. Tapi kalau sekerat daging ini jelek, maka yang keluar dari lisan kita pun juga jelek, anggota tubuh kita pun, perbuatan kita pun juga akan jadi jelek. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka Ibnul Qayyim mengemukakan, siapa saja yang merenungkan syariat, baik itu sumber maupun ajarannya, maka dia pasti akan mengetahui hubungan perbuatan anggota tubuh dengan perbuatan hati. Amalan fisik itu tidak akan berguna tanpa amalan hati. Amalan hati itu lebih wajib bagi seorang hamba daripada amalan fisik. Sehingga para ulama menyatakan juga bahwa kebutuhan akan hati itu jauh lebih besar daripada kebutuhan fisik. Fisik ini kan makan minum itu sehari 3 kali dalam misalnya 3 kali makan. Itu fisik. Mestinya hati ini jauh lebih besar porsinya, bukan hanya 3 kali tapi bisa 10 kali, 15 kali dari porsi makan dan minum kita. Kenapa? Karena amalan hati itu lebih wajib bagi seorang hamba itu daripada amalan fisik. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum itu dikatakan abarruha qalban. Artinya para sahabat itu, para salaf itu adalah hatinya yang paling baik. Di antara mereka adalah hati-hati mereka itu adalah yang paling baik. Makanya ulama salaf itu dikatakan dia ahkam, a'lam wa aslam. Itu adalah para salaf. Jadi jangan sampai kita mengatakan orang-orang yang belakangan itu mengatakan lebih selamat, lebih ahkam, lebih baik hatinya. Itu tidak. Justru kita mengatakan salaf itu adalah para salaf generasi 3 generasi yang pertama itu adalah yang paling baik hatinya. Ya. Kenapa? Karena porsi hatinya itu lebih banyak daripada porsi fisiknya. Kenapa? Karena ya coba kita lihat para sahabat, khususnya Ahlus Suffah itu mereka makan bisa tidak makan 2-3 hari. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau Rasulullah makan baru mereka makan. Kalau Rasulullah tidak makan ya mereka tidak makan. Itu adalah padahal yang hidup di Masjid Nabawi pada saat itu dari kalangan Ahlus Suffah itu adalah sekitar 70-an. 70-an. Yang ketuanya di situ adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan Abu Hurairah kalau kita lihat kisahnya itu berapa kali dia pingsan dalam sehari. Dia bisa pingsan. Pingsan kenapa? Karena dia tidak makan. Tapi apa? Abu Hurairah adalah orang yang kita katakan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun 4 tahun dia bersama dengan Nabi, ya kan? Itu adalah jauh lebih besar. Dia mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Kalau ada yang bertanya kok Abu Hurairah 4 tahun kok bisa paling banyak hadisnya? Ya kita bisa logikakan aja. Ya kan? Orang yang ikuti pengajian seminggu sekali dengan orang yang ngaji setiap hari itu tentunya adalah berbeda. Ya kan? Orang yang ngaji setiap hari, belajar setiap hari, ya kan? Dia akan mendapatkan ilmu itu adalah lebih banyak daripada orang yang hanya seminggu sekali datang, sebulan sekali datang. Coba kita lihat misalnya satu logika aja. Sebuah buku yang 100 halaman, kalau yang ngaji setiap hari misalnya dia ngaji 1 halaman 1 hari. Itu kalau dia ngaji 1 hari misalnya 1 halaman, 1 lembar lah. 1 lembar berarti ada 2 halaman. Berarti dia hanya bisa membutuhkan waktu 50 hari untuk dia menghabiskan buku 100 halaman. Tapi kalau yang ngajinya seminggu sekali dia 2 halaman, itu kan berarti butuh berapa? Butuh 50 minggu untuk bisa menghabiskan sebuah kitab yang 100 halaman. 50 minggu itu sudah berapa tahun itu? Hampir setahun ya. Karena setahun itu 52 minggu. Iya kan? Ini adalah butuh setahun. Itulah perbandingan. Abu Hurairah itu hidupnya 24 jam bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang lain itu tidak hidup 24 jam.
Walaupun istrinya Nabi SAW sendiri, Aisyah sendiri meriwayatkan hadis hanya sekitar ratusan hadis. Abdullah bin Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah lebih sedikit dia meriwayatkan hadis. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa bukankah seorang mukmin hanya bisa dibedakan dari seorang munafik itu dari amalan hati masing-masing. Makanya ketika mendefinisikan pelajaran tauhid kemarin, ya kan, ketika mendefinisikan iman itu kan bedanya orang yang ikhlas, yang pengertian iman menurut Ahlussunnah dengan pengertian iman menurut yang lain. Kalau kita katakan seperti orang Murji'ah mengatakan iman itu adalah apa? Orang Murji'ah mengatakan al-imanu qaulun faqat, hanya ucapan aja. Yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah dikatakan mukmin. Itu orang Murji'ah. Mengatakan mukmin itu yang penting qaulun faqat. Yang penting saya mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya sudah, begitu saya sudah mengucapkan la ilaha illallah saya pasti dijamin masuk surga. Walaupun saya tidak sholat, walaupun tidak puasa, walaupun tidak ada haji, tidak ada zakat, tidak ada yang lainnya. Walaupun tidak ada kebaikan, itu orang Murji'ah. Itu apa? Mendefinisikan iman. Beda dengan Khawarij. Ya Khawarij mendefinisikan iman beda lagi. Apa? Khawarij itu yang penting mengatakan qaulun wa amal. Yang penting ucapan dan amal. Sudah selesai. Begitu dia beramal, maka dia adalah mukmin. Begitu dia meninggalkan sholat, kafir. Itu orang Khawarij. Kenapa? Karena dia mendefinisikan iman itu yang penting adalah qaul wa amal. Dia mengucapkan dan dia mengamalkan, itu sudah mukmin. Walaupun hatinya tidak diperhatikan. Walaupun dia mengatakan at-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan, itu pengertian dari orang Khawarij. Kenapa? Karena yang penting orang itu mengamalkan, maka apa? Itu sudah mukmin. Orang yang meninggalkan kewajiban itu sudah kafir. Meninggalkan sholat kafir. Meninggalkan puasa kafir. Itu orang Khawarij. Makanya bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah apa? Adalah nanti ada tambahan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kenapa? Karena di situ ada kaitannya dengan apa namanya? Iman itu bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi lebih banyak porsi hati. Jadi penghambaan hati ini adalah jauh lebih agung, jauh lebih besar, jauh lebih banyak, dan jauh lebih langgeng daripada penghambaan terhadap fisik. Maka wajib dilakukan itu adalah setiap waktu. Juga Ibnul Qayyim menambahkan bahwa amalan hati itu adalah asal. Ini aslinya itu adalah amalan hati. Sedangkan amalan anggota tubuh itu hanya pengikut dan penyempurna. Niat itu berkedudukan seperti roh yang ada di dalam jasad kita. Sementara amal perbuatan ibarat jasad yang menopang anggota tubuh. Ketika roh meninggalkan jasad, maka dia mati. Maka mengetahui hukum-hukum hati itu tentunya jauh lebih penting ketimbang mengetahui hukum-hukum anggota tubuh. Makanya kan pengertian toharo, ketika belajar toharo itu kan ada dua, ada toharo hissiyah, ada toharo ma'nawiyah. Ya kan? Kalau toharo hissiyah itu lebih banyak dibicarakan ulama-ulama fikih, itu toharo hissiyah. Tapi toharo ma'nawiyah itu lebih banyak dibicarakan oleh ahlu tauhid. Jadi tauhid dan suluk, orang-orang yang berakhlak mulia, orang yang berakhlak, tazkiyatun nufus, itu lebih banyak tohara mana, membersihkan hati. Ini adalah lebih banyak dibicarakan adalah oleh ulama-ulama tauhid dan ulama-ulama suluk. Kalau fisik itu adalah ulama-ulama fikih, karena dia melihat tohara hissiyah, melihat secara fisik, yang dilihatnya itu adalah fisik. Makanya berkaitan dengan hati itu jauh lebih besar daripada, ya mungkin kita dari sisi sama-sama kita sholatnya, sama-sama sholatnya, gerakannya sama, ucapannya sama, tapi yang membedakan itu nanti di hatinya. Hatinya itu didasari dengan keikhlasan atau tidak, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak amal tersebut.
Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini tadi yang saya sebutkan dalil. Fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga berkata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ini dalil yang menunjukkan porsi hati itu lebih besar daripada porsi fisik. Kenapa? Karena Allah tidak melihat rupa dan hartamu. Allah tidak melihat secara fisik bentuk tubuhmu, ya kan? Ini gemuk, ini kurus, ini cantik, ini ganteng, ini ramping, ini ya ganteng, bagus. Itu tidak dilihat. Kaya, kekayaan, pangkat, jabatan itu Allah tidak melihat di situ. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah amalan hati kita. Hati dan amalan kita. Apakah kita tujukan karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Juga disebutkan dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwa porsi hati itu lebih besar daripada porsi amalan fisik adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu kalwiya. Idza talaba asfaluhu taba a'lahu wa idza fasada asfaluhu fasada a'lahu. Sesungguhnya amalan itu seperti bejana. Jika bagian bawahnya itu baik, maka akan baik pula bagian atasnya. Jika bagian bawahnya rusak, maka bagian atasnya pun rusak. Coba saya ambil contoh gini ya. Saya pernah ke Magelang, rumah sakit jiwa di Magelang. Orang gila ini itu dikasih sumurnya besar. Tapi dikelilingi di sumur itu orang gila. Orang-orang pasiennya semua, pasien gila. Terus dikasih kerean, ada ember, ada tali yang dari karet ban itu. Nah, itu dikasih kerean, tapi apa? Embernya itu dibolongi bawahnya. Embernya dibolongi. Begitu dia turunkan, dinaikkan, kan tidak ada air yang naik. Kenapa? Karena airnya kan nggak mungkin, karena embernya memang dibolongi. Itu tiap hari kerjanya begitu. Saya tanya perawat suster yang di situ. Ini memang setiap hari kerjanya begini. Dari pagi sampai sore sampai istirahat. Jam makan tetap dikasih makan. Kerjanya cuma begitu. Kalau dia waras, wah ini saya dihapusi sama dokter. Mau ember bolong nggak mungkin ada airnya. Nah, itu kan berarti sudah waras. Itu berarti dia sudah waras. Ketika dia sudah melihat loh ember bolong kok, ya tidak mungkin ada airnya, ya kan? Nah, berarti dia sudah mulai sembuh. Ini adalah apa? Ini bentuknya. Maka ya kita katakan orang yang gila itu kan sudah tidak punya hati. Karena ini sama. Jadi hati itu bagaikan sebuah bejana. Kalau bawahnya itu bagus, maka ya dia akan baik. Tapi kalau bawahnya rusak, maka akan rusak pun di atasnya. Baik, yang berikutnya adalah bahwa ikhlas itu ini berkaitan dengan dalil tentang keikhlasan. Baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Adapun dalil dari Al-Quran saya kira banyak sekali. Di antaranya adalah disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Tapi ini dalil. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni, yaitu dari kesyirikan. Demikian juga firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan keikhlasan, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Itu dalil dari Al-Quran. Dan Ibnul Qayyim mengatakan ketika menyebutkan tentang ayat-ayat keikhlasan, bahwa beramal tanpa keikhlasan
dan tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti Nabi SAW, itu seperti musafir yang memenuhi geribahnya, kirbahnya. Kirbah itu wadah yang terbuat dari kulit. Jadi wadah minum yang terbuat dari kulit. Yang orang musafir yang memenuhi kirbahnya, kalau kita sekarang itu bahasa botol kita, botol yang diisi dengan pasir, air dengan pasir, ya kan? Dia akan membawa botol dengan isi pasir, itu tidak ada manfaatnya, sama sekali. Ketika itu adalah ketika dia menafsirkan firman Allah, ini termasuk dalil dari Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena dikatakan ahsanu amala, ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan membenarkan amalannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikhlas sebagai tanda umat yang terbaik. Ini tanda-tanda orang yang ikhlas. Ikhlas adalah merupakan tanda. Jadi tanda-tanda keikhlasan itu nanti ada sendiri pembahasannya, tanda-tanda keikhlasan. Tapi ikhlas itu adalah merupakan tanda tanda dari umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikhlas itu sebagai tanda umat yang terbaik, yaitu adalah umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikhlas sebagai penanda umat Islam dalam menyusuri jalan at-tauhid. Saya juga menyampaikan juga ketika misalnya kita mengatakan gini, para ulama ketika menulis kitab, apalagi yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, ya kan? Atau para perawi hadis, Imam Bukhari ketika menulis sebuah hadisnya, menulis satu persatu, haddatsanan fulan, akhbaranan fulan. Imam Muslim meriwayatkan nanti dari gurunya Imam Bukhari, nanti Al-Imam At-Tirmidzi dan seterusnya, ya kan? Belum lagi yang mensyarah Sahih Bukhari, misalnya Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang mensyarah kitab Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi dengan 10 jilid sekarang, ya kan? Kalau dulu mereka 10 jilidnya itu mereka menuliskan karena dari kulit kayu, dari kulit binatang, dari dari batu. Mereka menulisnya dan itu bertumpuk-tumpuk, ya kan? Dan itu dari keikhlasan itu, dari keikhlasan dia menulis itu kan merupakan tanda. Kita bisa melihat tanda keikhlasannya ulama terdahulu itu adalah kita lihat sekarang ini tersebar. Sahih Bukhari dibaca dari kutub utara sampai kutub selatan. Itu dibaca. Siapa yang tidak membaca kitab Sahih Bukhari? Kita membaca misalnya syarahnya Fathul Bari, itu dari kutub utara sampai kutub selatan orang mengetahui membaca. Demikian juga yang ditulis oleh Imam An-Nawawi syarah Sahih Muslim itu menunjukkan keikhlasan. Tanda keikhlasannya itu adalah dari tandanya bahwa Imam Bukhari itu adalah ikhlas, tandanya bahwa itu adalah dari keikhlasannya. Maka keikhlasan itu adalah tanda. Kita mengenal misalnya dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, itu adalah menunjukkan keikhlasan mereka, dikenalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami dan bagimu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami tulus ikhlas dalam mengabdikan diri. Ini adalah bahwa keikhlasan itu adalah tanda dari umat Islam. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura." Tuhanmu itu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, dan jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha bertaubat.
sekalipun dia orang kafir, sekalipun sebenarnya orang kafir itu mengetahui, sebenarnya orang kafir itu mengenal namanya tauhid rububiyah. Ya kan? Orang kafir pun juga mengenal yang namanya tauhid rububiyah. Orang kafir itu kalau ditanya, ya kan, lain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Kalau orang kafir ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Orang kafir ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki, dia akan pasti jawab Allah. Ketika orang kafir ditanya siapa yang menghidupkan dan mematikan, dia jawab Allah. Itu kafir yang ada di zaman dahulu. Makanya para ulama juga mengatakan kafir di zaman dahulu itu masih mending ketimbang kafir yang ada di zaman sekarang. Kenapa? Karena di zaman sekarang tidak mengenali Allah, tidak lagi mengetahui Allah itu yang memberikan rezeki, tidak lagi mengenali Allah yang menghidupkan dan mematikan, tidak lagi mengenali Allah dalam dalam menciptakan dan yang lain. Ya kan? Apalagi sekarang ini kan zaman sekarang bahwa yang menciptakan itu batu bisa menciptakan dirinya sendiri, ya kan? Karena dia mengatakan lempar mangga nanti akan tumbuh mangga. Lempar jambu akan tumbuh jambu. Itu katanya bahwa jadi dia sendiri yang menciptakan dirinya, ya kan? Tapi dia lupa bahwa yang menciptakan mangga itu dari awalnya itu siapa. Dia tahunya itu kan setelahnya. Orang kafir sekalipun dia tetap akan berdoa dengan ikhlas ketika dia dalam kondisi genting, ya kan? Saya kira dalam lubuk hati orang kafir, orang siapapun, dalam lubuk hatinya itu pasti akan secara fitrahnya itu dia akan berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi genting. Dalil yang menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najahum minal barri idza hum yusyrikun." Liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Apabila mereka naik kapal, idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka akan berdoa kepada Allah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi falamma najahum ilal barri, tapi ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, maka idzahum yusyrikun, mereka kembali menjadi musyrik. Mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa dalam kondisi genting pun juga mereka akan mengucapkan kafir. Ini adalah hatta orang kafir pun. Kalau orang kafir saja mengakui, bagaimana dengan orang mukmin? Tentunya adalah lebih, ya kan? Lebih. Maka hendaknya kita nanti yang dibutuhkan itu adalah keikhlasan, memurnikan peribadatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalil yang lain yang menunjukkan adalah bahwa orang kafir pun juga akan berdoa, yaitu adalah ketika dalam kondisi genting. Yaitu adalah wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum minal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar, idza ghasyiyahum maujun, kalau sudah ombak yang menggulung yang besar, kadzulal seperti gunung, zulal itu lebih kecil dari gunung, jabal. Kemudian da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najahum ilal barri, tapi ketika mereka diselamatkan dari gulungan ombak, mereka faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, maka lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Ada yang menempuh jalan yang lurus, ada juga yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Tapi ini juga dalil bahwa orang kafir pun juga akan mengakui tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tauhid uluhiyah tidak. Tauhid uluhiyah itu tidak akan mereka mengingkari. Orang-orang musyrik yang mengingkari, atau dalam bahasa begini, orang yang paling banyak mengingkari yang paling banyak pengingkaran terhadap tauhid uluhiyah itu biasanya dalam hal peribadatan. Itu
itu yang paling banyak penyimpangannya, paling banyak terhadap penyimpangan itu adalah peribadatan, itu adalah orang-orang tidak tahu tentang tauhid uluhiyah. Tapi sampai pun orang kafir itu pasti akan mengetahui yang namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini yang ya istilahnya apa namanya, hatta orang kafir pun juga akan mengetahui. Dan yang paling banyak nanti penyimpangan dalam masalah tauhid itu adalah tauhidul asma wa sifat. Dalam masalah penyimpangan itu paling banyak. Kenapa? Karena sudah tauhid asma wa sifat itu sudah berkaitan dengan itu nanti paling banyak penyimpangannya. Karena di situ nanti ada tasbih, ada takyif, ada orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, ada orang yang menolak ta'til, ada yang mukayyif, yang menyebutkan rincian Allah, ada nanti orang yang karena di situ wala tasbih, wala ta'til, wala takyif, wala tahrif. Nanti ada orang yang muharrif, orang yang menolak. Bisa dari kalangan Mu'attilah, dari kalangan Jahmiyah, Mu'attilah, Jahmiyah. Itu yang paling banyak penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Nah, ini adalah orang kafir itu pasti akan mengingkari yang namanya tauhid uluhiyah. Itu pasti. Tapi orang kafir tidak mengingkari yang namanya tauhid rububiyah. Tapi saya kira itu dalil yang menunjukkan. Adapun hadis yang berbicara tentang keikhlasan, diantaranya adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratu lidunya yusibu aw imrati yankihuha atau yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa semua amalan itu tergantung pada niat, dan setiap orang itu memperoleh apa yang dia niatkan. Kalau niatnya siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan diperoleh atau wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Demikian juga hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ad-dunya mal'una wa mal'unu ma fiha illa ma btagha wajhallahi azza wajalla. Dunia ini terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Jadi semua dunia ini adalah terlaknat, dan semua apa yang ada di dalamnya itu juga terlaknat, selain sesuatu yang diharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengannya. Artinya kecuali orang-orang yang ikhlas, ridha dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali alimun atau muta'allim, ya kan? Kecuali orang yang alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu tentunya adalah orang yang dia ikhlas dengan ilmunya, karena dikatakan kalau ulama hadis atau ayat yang menyebutkan tentang al-ulama, al-ilm, maka yang dimasukkan adalah orang yang ulama ar-rabbani, adalah ulama yang mukhlis. Seperti Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Maka di situ adalah apa? Adalah yang ikhlas. Kemudian hadis yang ketiga dan keempat bisa antum baca. Adapun yang berbicara tentang keutamaan ikhlas, apa saja yang keutamaan ikhlas? Keutamaan ikhlas ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika sekelompok pasukan akan menyerang Ka'bah, yaghzu jaisul Ka'bah. Jadi ketika ada sekelompok pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, maka ketika sudah sampai di Baida, sudah sampai di lapangan yang terbuka, di tempat yang terbuka, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan dari awal sampai akhir. Dibinasakan semua. Kemudian nanti ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan dari barisan itu dari awal sampai akhir? Padahal di antara mereka ada yang membela, ada pula yang tidak membantu mereka. Beliau menjawab bahwa semuanya dibinasakan dari barisan depan sampai barisan terakhir. Tapi apa? Nanti yub'atsuna ala niyatihim. Tapi mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat itu sesuai dengan niat-niat mereka.
Tapi ini adalah menunjukkan keutamaan orang yang ikhlas. Ya, keutamaan orang yang ikhlas. Artinya kita menghadapi dunia sekarang ini, itu adalah dengan, kalau kita dengan keikhlasan, maka nanti Allah kalaupun kita dimatikan, orang yang kena virus corona yang meninggal, berapa banyak ribuan yang meninggal, orang yang kena virus corona, penyakit, ya kan? Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Sesuai dengan hati-hati mereka. Kalau baik, insya Allah dia akan dihisapnya itu dengan mudah. Tapi kalau niatnya, keikhlasannya itu tidak ada, maka dia akan dihisap dengan berat. Wallahu taala alam. Karena waktu masih berapa menit? Oh, masih ada. Baik, kita lihat apa saja syarat-syarat ikhlas. Adapun sifat ikhlas, ini tadi kita mengatakan bahwa ikhlas itu kan berada di antara dua keburukan. Jadi sebagaimana saya katakan, kebaikan itu selalu berada di antara dua keburukan. Ya. Sifat ikhlas itu berada di antara dua keburukan. Apa? Cinta sanjungan, pujian, dan tamak terhadap milik orang lain. Itu sifat ikhlas. Dia ingin mendapatkan pujian dari makhluk, pujian dari orang, itu sudah tidak ada lagi disebut orang yang ikhlas. Begitu dia ingin mendapatkan riya, sudah sum'ah, riya amalannya dia perlihatkan kepada orang lain supaya mendapatkan pujian. Sum'ah dia perdengarkan kemudian supaya mendapatkan pujian dari orang. Ini menafikan namanya keikhlasan. Dan keburukan yang kedua dari orang yang ikhlas itu berada di antara dua keburukan, cinta sanjungan, pujian, dan yang kedua adalah tamak. Tamaknya itu bukan tamak dalam kebaikan, tapi tamak dalam urusan dunia. Kalau kita pengen orang yang ikhlas itu tidak melihat dari sisi dari sisi dunianya seseorang. Kalau melihat dunianya seseorang itu sudah buruk, sudah hati kita buruk, ya kan? Apalagi orang yang tamak terhadap orang lain itu kekayaannya itu misalnya kekayaannya itu sedikit, tapi itu kok masih ditamaki ya. Ya mestinya kalau dia pengen tamak itu tamaknya sama Korun sekalian, ya. Korun yang hartanya tidak akan pernah habis, dirampas, dibagi-bagi oleh seluruh umat manusia. Karena kekayaannya sangat melimpah ruah. Tapi kepada orang yang hartanya sedikit kok ditamaki, nah ini yang tentunya adalah jadi tidak usah kita katakan tamak, karena keikhlasan itu adalah ya jangan sampai kita mendapatkan pujian dan tamak dari orang lain. Karena sifat ikhlas dan cinta sanjungan, cinta pujian dan tamak terhadap milik orang lain itu tidak bisa berkumpul dalam satu hati. Keduanya ibarat air dan api. Air dan api tidak mungkin akan bersatu. Diibaratkan biawak dengan ikan itu tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin bisa bersatu. Sama dengan kambing dengan serigala itu tidak mungkin bisa bersatu. Jadi ibaratkan tidak akan mungkin bisa bersatu kalau di situ ada pujian dan di situ ada tamak. Ketika dirimu berbisik kepadamu untuk berbuat ikhlas, maka yang pertama sekali kita harus menghadapi sifat tamak. Kita harus menghadapi sifat tamak yang ada pada diri kita, yang kemudian kita sembelih dengan peso, yang namanya putus harapan. Kita sembelih yang namanya tamak ini. Sudah, pokoknya ngapain saya harus tamak sama orang ini? Iya kan? Kalau Anda tamak dalam arti Anda meniatkan, kalau saya diberikan harta seperti dia akan saya berbuat seperti apa yang dilakukan. Jadi kalau ada orang yang misalnya dia dengan hartanya dia berbuat kebaikan, dia bisa bersedekah dengan hartanya, dia bisa membantu orang lain dengan hartanya. Kemudian kita tamak dengan itu, kita ada niatan untuk seperti itu, maka kita akan mendapatkan pahala.
Tapi kalau ada orang yang memiliki kekayaan, dia tidak pernah sodako, dia tidak pernah ini, kemudian kita tamak dengan hartanya, ya kan? Kita tamak dengan harta Korun misalnya, kita tamak dengan Fir'aun, kerajaannya Fir'aun, kita tamak dengan kekuasaan dari Raja Namrud misalnya. Ya kalau kita tamak dengan ini, ya itu akan apa? Ya sudah, itu akan menghancurkan diri kita. Jadi begitu orang yang ikhlas, dia harus menyembelih yang namanya sifat tamak. Itu dengan putus harapan. Dia putuskan harapan itu. Dia putuskan harapan terhadap tamak itu. Kemudian yang kedua, jauhi yang namanya sanjungan dan pujian. Jauhi yang namanya sanjungan dan pujian. Jauhi mereka seperti menjauhi cinta dunia untuk demi akhirat. Ketika menyembelih sifat tamak dan menjauhi pujian dan sanjungan, kita lakukan dengan teguh, ikhlas, akan mudah kita dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa yang memudahkan engkau untuk menyembelih sifat tamak dan menjauhi pujian dan sanjungan? Maka jawabannya adalah menyembelih sifat tamak itu mudah. Dilakukan dengan cara menanamkan keyakinan dalam hati bahwa apapun yang kau inginkan pasti ada dalam khazanah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimiliki yang lain. Dan selain Allah tidak akan bisa memberikan apapun kepada seorang hamba. Sementara menjauhi pujian dan sanjungan itu mudah dilakukan dengan cara meyakini bahwa tidak ada apapun yang pujiannya bermanfaat dan berguna serta celahnya berbahaya dan membuatnya cacat selain Allah Subhanahu wa taala semata. Ingat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak ada yang bisa memberikan madarat kepada kita kecuali semuanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, ya kan, ingin memberikan manfaat kepada Anda, ya kalau Allah menghendaki tidak akan pernah bisa memberikan manfaat. Walaupun dari awal manusia, dari awal sampai akhir manusia ingin memudaratkan, memberikan kemudaratan kepada kita, kalau Allah menghendaki tidak akan pernah terjadi. Itu harus kita yakini. Kita harus yakini bahwa semuanya manfaat dan madarat itu tidak akan terjadi kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah pujian orang yang pujiannya itu tidak bisa memperbaikimu, dan jauhilah celaan orang yang mencelaannya itu tidak bisa menambah aibmu. Cintailah pujian zat Allah, pujian zat yang segala kebaikan ada pada pujiannya, seluruh cacat ada pada celaannya. Semua ini tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali dengan sabar dan yakin. Ketika kehilangan sabar dan yakin, seperti orang yang berlayar di lautan tanpa sampan. Dalil yang menunjukkan tentang syarat ikhlas ini adalah fasbiru inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan sekali-sekali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Kemudian ayat yang lain, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka itu sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Baik, apa bedanya antara sidik dengan ikhlas? Kejujuran dengan keikhlasan. Al-Imam Al-Jurjani menjelaskan perbedaan antara sidik dan ikhlas. Kalau sidik itu, kejujuran itu adalah pokok, itu yang mendasari. Sementara keikhlasan itu adalah cabang. Dan dia adalah, keikhlasan ini kan hanya pengikut. Letak perbedaannya juga bahwa ikhlas itu hanya ada setelah masuk di dalam perbuatan. Jadi ikhlas itu hanya ada ketika kita masuk dalam perbuatan. Adapun sidik, sebelum masuk perbuatan itu kita harus sudah sidik. Kita sudah harus jujur. Jadi sidik itu muncul dengan niat sebelum masuk dalam amal. Jadi sebelum kita misalnya masuk dalam sholat, itu sudah harus kita sidik dulu. Kita harus membenarkan bahwa sholat ini itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah, jadi kita mengerjakan. Jadi sementara ikhlas itu kan munculnya setelah kita mengerjakan sholat misalnya. Sebelum puasa itu harus ada kejujuran,
Kita sudah membenarkan bahwa puasa ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan keikhlasan tentang puasa itu ketika dia berpuasa. Berpuasa itulah baru akan muncul keikhlasan. Ketika awal dia berpuasa mungkin tidak ikhlas, tapi lama-lama dia berpuasa akan muncul yang namanya keikhlasan. Makanya nanti ada tips untuk bisa ikhlas. Di antaranya adalah apa? Amal itu adalah terus menerus dikerjakan. Yaitu kesabaran dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendatangkan keikhlasan. Makanya di sini dikatakan bahwa keikhlasan itu kan berkaitan dengan kesabaran dan keyakinan. Karena sabru ala ta'ah itu adalah kalau amalan itu mudawamah. Jadi orang dinamakan sabar dalam ketaatan ketika amalan itu adalah terus menerus dia lakukan. Barulah di situ nanti akan muncul yang namanya keikhlasan. Imam Bukhari ketika dia mengatakan dulu saya menulis Sahih Bukhari itu tidak dalam kondisi ikhlas. Dalam menulis Sahih ini dia mengatakan saya tidak ikhlas awalnya. Tapi begitu saya lama-lama ketika menulis baru muncul yang namanya keikhlasan. Jadi para ulama termasuk juga perawi hadis, ketika dia mengatakan saya mencari hadis itu capek dari Mekah pergi ke Yaman, ya kan? Yang dari Mekah pergi ke Madinah pengen mencari hadis itu kan perjalanan, waktu perjalanan dari dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu perjalanan sebulan naik onta, ya kan? Itu butuh waktu perjalanan panjang. Dari Mekah ke Yaman itu naik seminggu dia naik onta, itu baru bisa sampai. Ketika dia mengatakan hanya pengen mencari sebuah hadis, itu aja dia sudah mengatakan saya dulu awalnya tidak ikhlas. Hanya sebuah hadis dia harus rela berjalan sebulan. Hanya mencari sebuah hadis dia rela berjalan selama 6 bulan. Itu baru mencari sebuah hadis. Baru satu hadis itu sudah tapi ketika dia sudah berjalan mencari hadis, 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, barulah muncul yang namanya keikhlasan. Wallahu taala a'lam. Saya kira itu bisa sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.